dipersembahkan oleh didukung oleh Sebuah kanal bertajuk Change.org kini dikenal sebagai wahana partisipasi publik. Mereka bisa menyuarakan ajakan menjadi relawan, memberi saran atas sebuah masalah hingga menggugat sebuah kebijakan. Reputasi kanal ini semakin melejit karena berhasil memaksa para pengambil keputusan mengubah sebuah aturan. Saya mengundang Direktur Komunikasi Change.org, Arif Aziz. Selamat malam, Mas Arif. Selamat malam, Mbak Najwa. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Jadi ini Change.org munculnya pertama di Amerika tahun 2007. Betul. Tapi kemudian masuk ke Indonesia tahun 2012. 2012 dan di 18 negara lainnya sekarang kita ada. Oke, ceritanya bisa sampai masuk Indonesia itu seperti apa? Ya, sebenarnya sih melihat kesuksesan dari Change.org di global gitu ya, di mana orang-orang bisa mengubah kebijakan-kebijakan, dimulai dengan sebenarnya sebuah kasus yang sebuah kasus di Afrika Selatan pada saat itu, untuk adanya sebuah budaya perkosaan yang mau dihilangkan gitu, dan kemudian berkat itu berhasil tercipta perubahan undang-undang untuk melawan budaya pemerkosaan itu. Nah, kemudian dilihat dari kesuksesan itu yang viral ke seluruh dunia, pada saat itu CEO berpikir kayaknya ini kita harus fokus ke petisi online saja, karena dulunya merupakan blogging segala macam, dan kemudian kita harus kembangkan ke negara-negara lain gitu. Jadi mereka lihat mana kira-kira negara-negara yang paling cocok untuk hadirnya Change.org, di mana perubahan itu mungkin dan ada sejarah dari people power dan tingkat sosial medianya juga tinggi. Ya persis itu adalah Indonesia. Jadi menjelaskan dengan cara gampang petisi online, bagaimana kerjanya dan apa yang bisa dilakukan. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, itu kan banyak sekali orang frustrasi. Frustrasinya sebetulnya karena orang tidak merasa terhubung kepada pengambil keputusan mereka gitu, atau orang-orang yang mereka pilih. Dan kebanyakan frustrasi ini keluarnya lewat sosial media gitu. Semua isinya komplain gitu. Nah, sebenarnya Change.org mau hadir di mana komplain itu ada, tapi juga bagaimana menggabungkan semua komplain-komplain atau kita sebut suara ini jadi satu dan memobilisasi mereka atau memfasilitasi mobilisasi tersebut. Jadi siapapun, dimanapun bisa mulai petisi di Change.org mengenai isu-isu yang mereka pedulikan. Pada saat mereka membuat petisi, mereka juga menentukan targetnya siapa dan tuntutannya apa. Nanti kalau misalnya mereka juga masukkan email dari target tersebut, setiap kali ada tanda tangan atau dukungan dari publik, itu satu email dikirimkan ke pengambil keputusan itu, ke target. Jadi orang yang akan diprotes itu? Ya, orang yang akan diprotes itu. Itu adalah langkah awal dari bagaimana kita mengganggu kenyamanan dari target tersebut. Jadi mereka tahu bahwa oh, ini ada sesuatu yang saya bisa lakukan untuk merubah sesuatu, dan itu wewenangnya ada di saya. Tadi di awal kita sudah tunjukkan beberapa contoh petisi yang kemudian berhasil mengubah. Kalau dari Anda, petisi-petisi yang shortlisted yang Anda pikir memang ini contoh keberhasilan Change.org di Indonesia, apa saja misalnya? Jadi contohnya ya, ada tahun lalu gitu, ada seorang tunanetra namanya Trian Erlangga. Dia masuk ke dalam sebuah bank, mau membuka rekening. Kemudian kata petugas banknya, kata customer service-nya, maaf kita nggak bisa buka rekening untuk Anda. Loh kenapa? Kan di sini ada tulisannya saya telah membaca dan mengerti gitu.
Jadi memang asumsi dari orang tersebut adalah bahwa tunanetra tidak bisa membaca. Padahal kan bisa, cuman caranya beda dengan orang yang bukan tunanetra gitu. Kemudian dia melangsungkan komplain ke customer service dan ke komplain handlingnya lah ya gitu. Selama berminggu-minggu nggak ada kabarnya. Kita kemudian lihat ada satu artikel mengenai itu dan kita hubungi dia. Mungkin mau coba mulai petisi gitu. Dia mulai petisi, kebetulan dia juga menemukan email-email direktur dari bank tersebut gitu. Kemudian dalam waktu beberapa hari petisi itu naik mendapat sekitar 2.000-an tanda tangan. Dia sudah dipanggil oleh headquarter dari bank tersebut untuk membicarakan petisi ini. Jadi langsung atensinya cepat sekali. Dan spesifik yang dia minta ketika itu hanya menjadi nasabah bank tersebut? Hanya menjadi nasabah. Jadi dia merasa bahwa bank dengan skala internasional seperti itu, yang udah punya e-banking, mobile banking, kok servis sesederhana melayani kaum disabilitas nggak bisa gitu. Jadi dia nggak terima itu. Nah kemudian dalam waktu berapa minggu pula bank tersebut bilang bahwa oke, kita telah mengeluarkan mekanisme sekarang tunanetra bisa menabung di bank tersebut. Gitu. Jadi mungkin ini sederhana ya perubahannya, tapi bayangkan kalau bank-bank lain juga sekarang mulai memikirkan kalau misalnya kita tidak memperbolehkan kaum disabilitas, mungkin kita akan dipetisi juga gitu. Jadi itu apa ya, budaya yang kita mau tumbuhkan gitu. Jadi mungkin saja satu keberhasilan tapi akan bisa berdampak pada banyak hal yang lain. Semoga seperti itu. Baik, pemirsa, salah satu petisi yang akhirnya yang juga berdampak luas adalah ajakan menolak dan menghentikan atraksi lumba-lumba sirkus. Saya undang salah satu penggagas petisi ini, Christopher Bolemayer, yang lebih akrab dikenal dengan julukan Coki, gitaris netral. Mas Coki, apa kabar? Terima kasih sudah hadir. Silahkan duduk bergabung, Mas Coki. Petisi menolak sirkus lumba-lumba. Mengapa seorang Coki netral memilih jalur perlawanan lewat petisi online ini? Atau karena sudah mencoba hal-hal yang lain baru yang ini? Ceritanya bagaimana? Ceritanya ya ngelihat kita pertama dulu saya bersama istri tuh nonton sirkus lumba-lumba di satu tempat lah. Terus dari situ mulai tertarik, terus research kok dia bisa pinter banget gitu kan. Terus kenyataannya ternyata pahit. Mereka disiksa, dibikin gak makan. Terus untuk yang travelingnya juga cuman ya paling segede berapa meter aja tempatnya dia. Terus dengan asumsi tempat untuk ketika ditransport nih? Dipindahkan. Satu tempat ke tempat lain dengan asumsi lumba-lumba bisa hidup tanpa air 24 jam. Jadi cuman diolesin mentega, dia kalau nggak punya lotion dia cuma diolesin mentega doang. Dan lumba-lumba itu nangis jerit-jerit gitu di apa namanya. Dan berapa lama tuh biasanya mereka harus berada di tempat yang sepanjang perjalanannya aja. Dan itu antar kota ya? Antar kota. Dan non-stop ya, maksudnya nggak dapat jeda gitu. Terus suara dari truk dari musik yang ada di sirkus itu ngeganggu sonarnya dia gitu. Belum airnya juga campuran klorinnya banyak ya, jadi emang disiksa lah binatang itu, maksudnya mamalia itu disiksa banget, jadi nggak humane maksudnya. Itu kemudian yang membuat Anda tergerak harus berhenti? Akhirnya tahun 2008 menyerahkan diri ke Jaan, Jakarta. Anda demo turun ke jalan? Network, akhirnya kita demo ke jalan. Terus 2012 ketemu teman dari change.org, akhirnya bikin petisi. Dan sampai sekarang sih masih tetap dipantau ya, karena sirkus lumba-lumba sampai sekarang masih jalan ternyata. Walaupun kita udah nyerahin ya hari itu ya. Ke Kementerian Kehutanan udah nyerahin petisinya, tapi nggak tahu gimana izinnya mereka sampai sekarang tuh masih dapat dari pemerintah. Oke, kita akan lihat cuplikan singkat soal kisah petisi lumba-lumba ini, kita lihat sama-sama.
mau ke Mas Arief. Itu yang tanda tangan tadi kita lihat jumlahnya sampai puluhan ribu, hampir mencapai 100.000. Sekarang sudah lewat 100.000 kalau Udah nggak salah. lewat. Sudah lewat 100.000, begitu besar. Dan itu bukan hanya dari Indonesia tapi dari seluruh dunia. Dari seluruh dunia. Dan sejauh ini, apa dampak dari ratusan ribu orang yang ikut menandatangani petisi itu? Karena saya membaca sebetulnya sudah ada keberhasilan kecil Ada. dalam tanda kutip yang bisa mengubah. Ya. Salah satu kemenangan kecilnya hari itu beberapa perusahaan ya akhirnya pro ke kita, terus beberapa kayak mall atau tempat-tempat hiburan gitu akhirnya pro ke kita juga. Jadi nggak mau ngasih izin untuk dilaksanakannya sirkus lumba-lumba di areal mereka. Tapi Kalau catatan saya jadi Hypermart, Lotte, Carrefour melarang lahannya disewa untuk sirkus. Iya, itu Jadi, dukungan yang real banget sih buat kita. dukungan kemenangan tidak kecil. boleh ada sirkus disewa di Hypermart itu. Iya. Oke. Garuda Indonesia juga tidak mau angkat kargo lumba-lumba. Betul. Lagi, iya. Lagi. Ya. Kita juga ada cuplikan pernyataan dari Garuda Indonesia yang mengkonfirmasi soal mereka yang tidak mau lagi angkat kargo lumba-lumba, salah satunya karena petisi online ini. Kita dengar sama-sama. Itu lebih dari inisiatif yang kita lakukan, tapi tentu saja dengan mendengar suara-suara dari masyarakat ya, di mana kita harus lebih peduli dengan lingkungan hidup gitu ya. Dan itu menjadi salah satu komitmen dari Garuda, sehingga memang kita akhirnya membuat policy bahwa kita melarang untuk mengangkut ikan hiu, lumba-lumba gitu ya. Dulu ya memang ada beberapa permintaan untuk mengangkutan hewan-hewan langka dan lain sebagainya, tapi sekarang ini kita udah 2013 ini. Iya. Jadi desakan publik. Jadi Mas Arief, walaupun belum berhenti sama sekali, tapi apa yang dilakukan itu berhasil untuk mengubah dan kemudian memberikan pressure. Jadi minimal itu yang sudah dicapai. Kira-kira apa lagi sebabnya? Apakah memang semata desakan publik sedemikian besar atau karena ada upaya-upaya lain yang dilakukan? Kalau saya pikir sih begini, banyak juga yang menganggap bahwa kalau misalnya saya mau perubahan, saya mulai petisi aja, habis itu udah pasti perubahan terjadi gitu. Sebenarnya salah, petisi itu merupakan seringkali ya percikan awal dari sebuah gerakan. Pada saat orang memulai petisi, kemudian banyak yang mendukung, dia sekarang memiliki suara yang banyak yang kemudian bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa ke media, bisa dibawa ke pengambil keputusan, seperti beberapa yang waktu lalu mungkin ada petisi untuk absensi DPR, diserahkan di mata Najwa gitu ke ketua DPR gitu. Atau bisa juga dimobilisasi gitu, misalnya ayo kita aksi atau ayo kita rame-rame mention siapa di Twitter. Jelasan. Iya, atau ditanya aja yuk kita kumpul yuk bikin strategi. Nah, ini kemudian yang bisa menjadi dasar dari perubahan tersebut gitu. Yang harus juga dibarengi dengan aktivitas lain. Kalau perlu aksi ya aksi, kalau perlu angkat di media, kalau perlu ketemu langsung dengan pengambil, ketemu langsung dan lain sebagainya. Jadi hanya satu dari serangkaian aksi yang bisa dilakukan. Itu juga kemudian yang Anda lakukan, Mas Yogi. Iya, Dan terus. sekarang yang terus dilakukan, petisi akan jalan terus, ratusan ribu orang sudah ikut tanda tangan, apalagi yang akan Anda lakukan untuk kemudian betul-betul tercapai goal Anda. Tidak ada lagi atraksi lumba-lumba keliling. Sampai selesai ya, sampai benar-benar nggak ada lagi sirkus keliling. Sampai benar-benar janji yang dijanjikan ke kita tuh benar-benar ditaatin gitu aja. Apa sih. persisnya yang waktu itu dan siapa yang menjanjikan? Sekalian kita ingatkan janjinya di mata Najwa. Kalau nggak salah hari itu di petisi masih ada Februari 2013 bahwa sirkus lumba-lumba keliling ilegal. Siapa yang menjanjikan itu? Dari Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan. Jadi itu yang Anda akan tuntut janjinya. Iya, sampai kapanpun sih, sampai ganti orangnya juga ayo aja terus. Sampai ganti orangnya. 2 CEO top level tapi bersedia menjadi relawan mengajar di SD. Jadi Direktur Bank Mandiri Twitteran ya? Twitter, follower saya sekarang 6.700. Ucok kecil yang selalu berkuku hitam, sekarang jadi CEO, Presiden Komisaris Chevron Indonesia.